Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham yang di request. Pertama itu ada PSAB, kedua Archie, ketiga Harta, ketiga ini adalah saham-saham emas, sektor komoditas, yang keempat Maya, kelima SRAJ, keenam Cuan, ketujuh PTRO, kedelapan DRMA, kesembilan Tugu, ke-11 Humi, 12 Film, dan terakhir MSKY. Langsung saja ke saham pertama, ada PSAB yang ditutup di harga 146 menguat 0,68%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau di broker sebenarnya PSAB ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, PSAB sedikit lagi ya, sudah mencapai 150 peaknya. Dan apakah ada koreksi dulu? Mungkin ada koreksi dulu ya, karena ini dia naiknya seperti lilin. Belum ada membentuk swing low, sempat membentuk swing low di minggu pertama awal bulan Februari, tapi nggak dalam, cuma 2 hari dia nge-swing bawah, itu pun nggak dalam, terus naik lagi. Jadi kondisi sekarang dia di resisten. Kalau dilihat volume memang serius naik sih, cuman tunggu ada koreksinya aja. Kalau PSAB ya tunggu ada koreksinya aja daripada maksa beli harga atas. Tapi kan kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu 3 minggu candlenya seperti lilin. Jadi rawan menurut saya ada satu candle koreksi dulu. Supportnya masih bisa dipakai itu 130 120 itu. Kita lihat di area itu nanti ke situ nggak dia, atau di tengah-tengah. Kalau memang dia mantul dari 135 ya kita lihat aja nanti ya. Kalau sekarang nggak ideal, kalau mau trading cepat ya bisa aja, tapi lihat buying power kondisinya seperti apa. Kalau arah PSAB ini masih akan uptrend, tapi kemungkinan sideways dulu, akan membentuk swing low-nya dulu. Kemungkinan seperti itu. Jadi kondisi sekarang lebih menarik tuh buy on weakness, buy on support untuk PSAB. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Archie yang ditutup di harga 348 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau di broker sebenarnya Archie itu ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Untuk Archie kondisi sekarang lagi di bawah, tapi selama di atas 340 sih oke-oke aja lah. Kalau dilihat harga emas gold itu masih sideways, dan tapi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, dia ini ada pembentukan pola bisa jadi symmetrical triangle, tinggal nunggu break lagi 2060-nya, siap-siap ngegas atas ya. Kita lihat aja seperti apa. Ini kan Bapak Ibu perhatikan, SAU atau gold atau emas itu terus membentuk higher low. Walaupun nggak membentuk higher high, tapi membentuk higher low. Tinggal momentumnya ya minggu depan kalau bisa tembus 2060 lanjut uptrend. Jadi ada sentimen juga untuk saham-saham Archie ya, yang penting Archie nggak turun di bawah 340. Risknya kecil aja tuh, paling 4% 5% lah. Kalau Bapak Ibu nekat ya, bisa beli nggak nih? Kalau melihat kondisi seperti ini, apalagi koreksinya volume kecil, kemungkinan bisa beli nih. Masih bisa. Perhatikan aja minggu depan. Kalau dia rebound hijau tuh, lihat oke nggak memang susunan bid overnya atau buying powernya ada nggak. Kalau ada ya nekat beli. Misalnya buy on breakout 352, 354 kalau hijau ya, tapi disclaimer. Untuk Archie langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harta yang ditutup dengan 364, tar koreksi 1,08%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Harta hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Harta masih sideways, belum kemana-mana nih. Kondisi sekarang kalau saya Harta wait and see dulu. Belum menarik dan ya belum kemana-mana nih. Netral juga broker semarinya atau Banda Detektor Stockbit itu netral. Supportnya 350. Tinggal Bapak Ibu pertimbangkan seperti apa kalau berminat beli Harta. Tapi kalau menurut saya Harta lebih ke wait and see dulu aja. Ya, seperti itu aja untuk Harta. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Maya. Bank Maya pada ini terkoreksi 0,56% ke harga 176. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Maya ada distribusi. Langsung saja ke teknikanya Maya. Lihat minggu depan lah ya. Ini dia beberapa kali mencoba nembus 150, 180 gagal terus. Ya, saya lagi perhatikan Maya juga nih ya. Perkiraan saya minggu kemarin itu bisa jadi swing low karena dia sempat ya. 5 Februari Senin itu hijau candlenya walau open gap down, tapi habis itu nggak mampu tembus terus 180-nya. Kita lihat minggu depan. Senin seperti apa? Kalau rebound bisa tutup di atas 180. Senin ya, Senin tutup di atas 180. Bagus. Tetap kemungkinan besar swing low minggu ini dan minggu kemarin. Ya, siap-siap digas ke atas dia. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang belum bagus ya. Kemarin baru reissue kan. Jadi ya masih tertekan lah. Kita lihat aja minggu depan
Kuncinya tuh 180 tutup di atas itu dulu. Kalau dia tutup di atas 180 cukup menarik ya. Ini kan belum ada nih pernah dia tutup di atas 180. Pernah mau ketembus 181, tutupannya di 178. Terus esokannya hari Selasa dia tembus 100 sampai 185. Tutupannya malah 177. Hari Rabu kemarin dia tembus 181 juga, tapi tutupannya malah di 176. Nah, Senin depan kita lihat kalau tembus tutup oke tuh untuk Maya ya. Bisa diperhatikan, tapi lebih menarik buy on breakout atau tunggu tutup lebih konfirmasi di atas 180. Seperti itu. Untuk Maya, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRAJ yang ditutup menguat 14,84% ke harga 735. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker kemarinnya Strats diakumulasi. SRAJ ini tapi likuiditas tipis ya, perlu hati-hati lah kalau Bapak Ibu mau beli SRAJ nih, likuiditasnya tipis. Jadi ya trading cepet aja lah, atau swing pendek lah, atau ya yang penting kalau Bapak Ibu mau beli SRAJ ini ya belinya jangan beli buy on breakout, resikonya lebih besar, mending beli di support. Memang terlihat dia sudah bertahan di atas 530 dan breakout akan mengarah ke resisten kuatnya. Oh, tahun kemarin dia all time high ya, 2023 tuh. Nah, ke situ lah arahnya ya. Ada peluang all time high-nya 840. Itu arahnya. Cuman sekarang harganya tinggi dan likuiditas tipis. Tapi kelihatannya sih dia sudah membentuk swing low atau web 4 dan ini kemungkinan web 5 ya. Seperti ini gambar web 1, web 2, web 3, web 4, web 5. Nah, ini dalam proses web 5. Kemana kira-kira web 5-nya? Apakah cuman di 780-800 atau 840? Area ya 760 itulah minim-minimnya ya. Cuma naik 25 poin sih sangat mungkin dia minggu depan. Kita lihat aja ya. Kalau saya kondisi sekarang saya nggak beli Strats, lebih ke wait and see aja dulu. Karena sudah ketinggalan, takutnya sih kena guyur. Memang volume meningkat, MACD juga bagus tajam mengarah ke atas. Tapi takutnya sih ya turun ya, seperti itu. Untuk Strats bagi yang punya hold aja terus, pasang trailing stop. Kalau udah profit 20% misalnya, atau 5% atau 7%, sisakanlah setengahnya, atau pokoknya sejelek-jeleknya berapalah yang Bapak Ibu siap terima profitnya itu ya. Misalnya profit 10%, siap terima 5% ya, pasang aja auto stop loss profit di harga profit 5% dari harga Bapak Ibu beli. Udah, kalau dia turun udah KTP. Yang penting tuh jagain dulu profit yang ada, jangan sampai hilang. Apalagi sudah di atas 5%, di atas 10%, bahkan bisa di atas 30%, 50%. Kalau sampai hilang, waduh, terlalu sih. Apa yang dicari kan, mau beggar ya. Ya biarpun berharap beggar, tapi kita selamatkan juga profit yang ada. Jelek-jeleknya ya di mana stop lossnya, stop loss profit maksudnya. Seperti itu ya. Untuk Strats, untuk SRAJ, kalau sekarang trading cepat aja lah. Kalau mau beri harga agak atas, kalau Bapak Ibu mau belajar trading cepat, scalping ODT itu bisa di kelas scalping Borneo Trader. Ya, di situ ada caranya. Nanti klik link yang ada di deskripsi. Kalau Bapak Ibu mau cuman rekomendasi, bisa join di grup rekomendasi Borneo Trader. Ya, bisa berbayar ataupun free dengan menggunakan Stockbit. Ya. Dengan kode community eksternal R41778. Itu kalau Bapak Ibu buka di aplikasi Stockbit itu pilih profil, scroll ke bawah, pilih eksternal community dan masukkan tadi kode R41778. Nah, itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu pilih kalau tertarik dengan strategi yang saya gunakan ya. Siapa tahu cocok kan, coba aja dulu seperti itu. Untuk SRAJ langsung saja ke saham selanjutnya. Ada cuan yang ditutup di harga 5.175, terkoreksi 3,72%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya PTRO di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PTRO koreksi biasa. Selama di atas 5.000 sih oke-oke aja lah. Masih bisa di hold lah. Kita lihat aja 5.000-nya jebol nggak atau koreksi tipis aja dia besok. Kalau trennya karena dia sudah membentuk swing high swing low, ini sih masih ada potensi uptrend ya. Ini kemungkinan retest sedikit terus naik lagi. Kita lihat 5.000 pokoknya level psikologisnya jebol out, jual aja dulu. Kalau sampai jebol 5.000 ya minggu besok. Seperti itu aja untuk PTRO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada cuan yang ditutup di harga 7.800, terkoreksi 3,7%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell 16 miliar. Cuan ini maksimal kenaikan 10% dan turunnya 10% karena masih dalam pemantauan khusus. Kalau di broker sebenarnya cuan ada distribusi tapi tipis saja ya. Kita melihat cuan ini seperti apa. Saya juga ada beli cuan kemarin, cuan bungkus ya. Dan cuan juga
profit. Waktu itu tuh beli di 7.400 7.500 ya. Dan dia tutupannya di 8.100. Itu profit besar dan cuan nih juga dari bawah sudah beli. Terus beli lagi di atas ya. Dan sudah TP. Karena ya tadi pertimbangannya dia jebol 7.800. 8.000-nya saya TP dulu ya. Di grup Borneo Trader terus diinfokan. Cuan masih menarik gak? Seharusnya sih menarik. Cuman saya udah ke TP dulu. Udahlah nanti aja dulu. Kita lihat ya. Apakah digas lagi tembus 8.000 ya. Bisa beli buy on breakout. Bisa beli harga atas. Kenapa beli harga atas? Kalau beli harga atas berarti average-nya lebih besar dong. Resikonya juga lebih besar. Iya. Kenapa nggak di hot aja kemarin punya harga di 7.300, 7.400? Kita kan nggak tahu kondisi sekarang. Kondisinya kemarin tuh kan sempat jebol turun dari 8.350 dia tuh turun sampai 7.500. Kalau saya hold terus saya beli di 7.500 balik BEP. Iya kalau naik, kalau terus turun malah cut loss. Mending saya selamatkan uang saya tadi ya. 8.000 jebol saya TP di 7.950 itu dari 7.500 sampai 7.950 tuh kan ada 450 poin. Berarti ya sekitaran 6% lebih saya bisa profit. Ya saya bungkus. Ngapain saya berharap ya? Yang seperti ini nih nggak bisa dikendalikan, di luar kendali ya. Iya kebetulan pas naik. Kalau saya tahu bandarnya info bandar A1 ya bilang nanti saya ke 7.500 dulu baru saya tarik. Ya saya nggak akan jual karena saya lebih bereaksi keadaan marketnya kayaknya ambrol ya udah TP dulu. Nanti lihatnya kalau memang bagus beli lagi harga atas nggak masalah. Yang penting buying powernya ada ya. Ini juga kemarin saat dia koreksi kayaknya kuat saya beli harga atas nih di tanggal 6 Februari itu 7.500 pembeli. Tapi itu nggak masalah kalau kita selalu merasa ketinggalan mau nawar di bawah ya kalau dikasih. Kalau nggak dikasih kan kehilangan kesempatan. Yang penting kita itu tangkap opportunity-nya. Kalau memang nggak sesuai plan, jual dulu gitu ya. Jadi seperti itu ya. Tapi ya tergantung masing-masing lah. Strategi itu kan banyak macam, berbeda-beda. Dan cara menghasilkan profit itu juga banyak cara. Nggak hanya 1-2 cara. Nggak hanya cuma buy on breakout, buy on weakness, buy di harga terendah, buy harga atas. Tetap semua beli saham itu bisa profit. Di harga berapapun bisa profit. Tapi yang harus kita kendalikan itu resikonya dulu ya. Bagaimana kita mengamankan modal kita dari resiko yang besar lossnya. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa mengendalikan, menghandle portofolio Bapak Ibu, mengurangi resiko yang lebih besar, ya otomatis profit itu akan datang dengan sendirinya. Itu kuncinya, minimalisir resiko, amankan dulu modal. Seperti itu ya. Untuk masih oke nggak? Harusnya sih masih ya. Cuman ya lihat nanti Senin aja lah ya. Belum menarik, harganya juga agak tinggi. Ya kalau breakout. Kalau nggak malah meleret ke bawah lagi kan sayang. Jadi skip aja saat ini untuk cuan tapi bisa diperhatikan. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DRMA yang ditutup di harga 1.490 menguat 4,03%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya DRMA diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. DRMA menarik mulai ya. Breakout, volume juga besar. Cuman gagal menembus 1.300-nya ya. Dan kebetulan dulunya itu resisten juga. Jadi itu persimpangan jalan. Sekarang jadi support. Sekarang jadi resisten, dulu support. Sideways, supportnya 1.200. Nah, tinggal Bapak Ibu hitung aja risk reward. Sudah bisa gambar support resisten kan? Ya seperti ini. Kelihatannya sideways dari beberapa minggu yang lalu. Kalau dihitung, apakah ini sudah selesai koreksi ABC-nya? Kemungkinan, tapi ini disclaimer ya. Kalau menurut saya ini koreksi ABC bisa selesai. ABC. C-nya ya berarti jangan jebol lagi 1.200. Kalau memang ini swing low, minggu depan harusnya sudah bergerak di atas 1.300. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya juga nggak signifikan karena cuma 3 hari perdagangan. Tapi ya cukup bagus, kemungkinan besar swing low. Ada small akumulasi dan ya kita lihat minggu depan ya. Tapi ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada neckline important analyst holder apakah pendal terbalik nih ya. Tergantung pandangan Bapak Ibu aja. Atau seperti ini juga bisa. Nih neckline-nya 1.350 sih harusnya. 1.350 tembus itu false break dan siap-siap gas lagi ke atas DRMA. Kita lihat ya. Untuk DRMA, menarik untuk DRMA diperhatikan seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada Tugu yang ditutup di harga 1075, terkoreksi 0,92% kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Tugu ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Tugu nih ya, for your information, salah satu portofolio Northstar juga ya. Selain Bevin, Goto, Arto, Tugu ini salah satu portofolionya. Menarik kalau melihat kondisi seperti ini. Cuman sayangnya harganya harga pucuk ya. Kita lihat tembus gak 1100-nya. Kalau tembus bisa jadi double bottom. Cuman terlalu beresiko beli buy on breakout. Tapi lihat aja nanti seperti apa. Untuk Tugu bagi Bapak Ibu yang punya hot aja. Mau average down silahkan. Kalau mau pakai stop loss juga silahkan. Ini dia masih di dalam downtrend channelnya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly-nya. Saya cek tadi itu. Ini nih bagus sebenarnya ya. Ini bisa jadi swing low. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ini pas dia di golden ratio-nya 0, atau 618 Fibonacci retracement. Kalau dia break 1100 sih menarik. Minggu depan ya. Kalau di atas tutupannya di atas 1200 menarik. Digasnya lagi nih untuk Tugu ya. Menarik Tugu nih tahun ini kemungkinan besar sih tetap akan uptrend. Ini kemungkinan swing low. Ya, catatannya ya jangan jebol 1000 aja. Udah. Kalau Bapak Ibu ada yang kebeli mau stop loss aja di bawah 1000. Kalau nggak mau stop loss tinggal press down atau seperti apa aja ya, karena juga Tugu nih konsisten bagi dividen ya. Tahun kemarin dia 2 kali bagi dividen tuh. Oh ini baru, oh ya konsisten bagi dividen pergerakannya untuk Tugu. Menarik untuk Tugu juga diperhatikan. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Humi yang ditutup terkoreksi 19,71% ke harga 57 kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Humi di distribusi. Ini kelihatan banget distribusi dan lagi-lagi ya Bapak Ibu lihat. Herannya ya, kenapa setiap saham lagi distribusi pasti yang nampungnya tuh retail, CC, YP, XL, PD. Jadi 4 atasnya ini broker retail, ada XC juga, ada NI juga. Yang jualan lihat broker-broker yang jarang dipakai retail, AK, BK ya, ada XA, tapi nih BK AK-nya nih yang jualan, yang nampung retail ya. Memang seperti itu. Kenapa ya? Heran juga saya tuh. Selalu ya, retail tuh kena bantai tukang tampung. Wah, ini sih jelek ya. Pola-pola ini lihat kelihatan ya. Padahal kita sebagai retail tuh udah sebenarnya pola-pola seperti ini udah lihat kan, naik-naik terus banting. Ya udah jangan dipaksa. Nih juga dia mencoba naik tiba-tiba nggak gagal breakout jebol. Ya udah. Nih candle seperti ini nih. Kalau dia sudah candle merah seperti ini kan 5%. Kalau Bapak Ibu beli pucuk out aja udah itu sudah sinyal. Apalagi polanya three black cross, semestinya sih nggak beli. Karena yang seperti ini nih bahaya. Kalau menurut saya tunggu dia breakout atau hijau kalau mau beli itu. Tapi sekarang jangan dulu lah. Bisa rebound nggak? Ada peluang rebound sih. Tapi ya jangan dipaksa lah. Kalau mau ya trading cepat. Kalau memang Senin ada buying power ya bungkus. Dapat 5% bungkus saja. Jangan berharap dulu dia bisa ke 140. Bagi Bapak Ibu yang sangkut jangan average down. Anggap aja itu pelajaran ya. Susah untuk dia naik lagi ya. Ya misalnya Bapak Ibu nih nyangkut ya di harga pucuk 178. 55% ya. Bapak Ibu average down tiba-tiba di lengket 50 kan sayang. Mending anggap aja pelajaran. Gitu aja ya. Skip aja dulu untuk Humi ya. Arahnya masih ke bawah. Bisa rebound bisa tapi ya terbatas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada film yang ditutup di harga 5.400 terkoreksi 7,29%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell. Kalau di broker sebenarnya film di distribusi. Ya namanya saham sudah di puncak ya, siapa yang mau ngangkat. Kalau ada bisa retail nampung ya dijualin. Nah seperti ini ya. Jadi ke 5.000 dulu lah, kita lihat di 5.000-an. Jangan 5.200 deh, tarik nawar bawah aja 5.000. Kita lihat di 5.000 seperti apa ya. Film nggak usah lah maksa. Apalagi di naik-naik seperti ini, naik-naik nggak wajar. Kenapa dia hijau terus belum ada swing low. Ini pasti ada balasannya. Ada pasti. Ini contohnya naik, habis itu turun. Naik, turun. Ya, iya kalau nanti cepet naiknya. Kalau dia terus turun, jebol 4.000, jebol 3.000 kan. Wah, nyangkut dalam tuh. Jadi skip aja dulu. Jangan dipaksa beli film. Ya, bagi yang cuman modal feeling doang atau yang cuman pakai trading swing pendek ya pakai stop loss lah. Tapi beli di harga-harga psikologis misalnya 5.000. Kalau nggak ke 5.000 nggak usah beli. Jebol 5.000 jual. Gitu aja paling 4% 5% cut lossnya. Tapi mepet support kalau bisa mepet 5.000 kalau mau beli. Dan ini disclaimer. Ya, kalau saya lebih ke skip aja lah. Cari saham yang lain yang lebih menarik. Bevin kek atau
Apalagi ya, sorry lupa lah. Pokoknya itu ya. Untuk film langsung saja ke saham terakhir, ada MSKY yang ditutup terkoreksi 7,97% ke harga 150. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya MSKY di distribusi jebol juga ya 160 MSKY. Wah, masih sideways ya. Cuman ya tergantung Bapak Ibu lah, supportnya itu 140. Menurut saya sih lihat Senin lah seperti apa ya. Takutnya sih jebol juga tuh 140-nya. Lebih ke wait and see dulu lah. Lihat Senin untuk trading cepat aja kalau mau untuk MSKY. Kalau swing gimana nih? Mau nggak cut loss di bawah 100 berapa? Kalau mau cut loss di bawah 135 ya silahkan. Berarti sekitar 10% cut lossnya. 16% tuh. 12%. Atau nawar aja. Atau lihat Senin aja seperti apa pergerakannya baru enter. Jangan pas saat kondisi seperti ini melihat broker summary-nya juga belum terlihat yang cukup signifikan, ya wait and see aja dulu, lihat Senin. Kalau memang ada buying power baru enter, baru masuk. Kalau nunggu hijau lah seperti itu ya. Tapi ini disclaimer, lebih baik cari saham yang lain lah daripada maksa di MSKY ya. Cocoknya nih untuk scalping ODT fast trade aja yang tahu-tahu gitu ya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.